Tren tata rias rambut dan hukum seputar rambut dalam Islam. Ragam makanan yang diragukan kehalalannya. Serta potret beberapa wilayah yang pernah dikunjungi Rasulullah untuk berdakwah. Dan pemirsa, inilah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Pagi ini informasi menarik dan insya Allah bermanfaat yang kami sajikan dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia akan kami awali dengan tren tata rambut dan seputar hukumnya dalam Islam. Siapapun ingin tampil cantik, menawan dan rupawan. Terutama bagi wanita, urusan penampilan begitu diperhatikan. Berhias adalah salah satu cara wanita untuk bisa tampil cantik dan mempesona. Berhias pun dilakukan supaya terlihat cantik dan mempesona. Terutama mengenai tata rias rambut, ada beberapa aturan yang perlu diketahui para wanita muslim. Tren tata rias rambut selalu berganti. Setiap tahun ada tata rambut tersendiri yang digemari. Ada kalanya model rambut pendek yang tengah digandrungi atau bisa pula gaya tata rias rambut dengan gaya rambut yang panjang. Karena itulah muncul kebutuhan menyambung rambut atau hair extension. Dalam sekejap rambut pendek bisa berubah menjadi rambut panjang. Penampilan pun berubah. Tetapi perlu diingat bahwasannya Rasulullah SAW menamakan perbuatan ini zur atau perbuatan dosa. Secara tidak langsung ini mengisyaratkan bahwa menyambung rambut dilarang dalam Islam. Menyambung rambut bisa disamakan dengan suatu penipuan, memalsu, dan mengelabui. Sedang Islam sangat tidak menyukai perbuatan menipu. Selain itu, dalam kajian medis, menyambung rambut memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Dalam suatu penelitian terbaru, seperti dikutip dari Genius Beauty, ahli kesehatan rambut Steve O'Brien, asal Institute of Trichologist, mengatakan, menyambung rambut membawa banyak kerugian saat seseorang menyambung rambutnya. Saat rambut asli disambung dengan rambut lain, maka bagian kulit kepala yang memproduksi rambut atau folikel rambut akan menipis dan mengalami stres. Keadaan ini bisa menimbulkan radang pada lapisan terluar rambut. Maka rambut menjadi rapuh dan mudah patah. Selain itu, beban yang ditumpu akar rambut dengan sambungan menjadi lebih besar sehingga akar akan melemah dan rambut mudah rontok. Pemakaian lem untuk menyambung rambut juga memiliki efek buruk. Kandungan dalam lem dapat merusak kesehatan alami rambut. Sehingga saat sambungan rambut dilepas, tampilan rambut asli pun lebih buruk dari sebelumnya. Salah satu gaya tata rias rambut yang selalu menjadi tren dan sangat digandrungi kaula muda adalah mewarnai rambut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk mengubah uban asalkan menjauhi warna hitam. Berdasarkan hadis tersebut, Islam tidak melarang untuk mewarnai rambut, asalkan tidak menyerupai warna asli rambut dan tentunya tidak membawa mudorot. Merubah penampilan demi kemaslahatan bersama tidaklah dilarang, seperti ketika Abu Bakar membawa ayahnya Abu Quhafah ke hadapan Nabi. Hari itu bertepatan dengan hari penaklukan Mekah. Ketika itu, Rasulullah melihat rambutnya bagaikan pohon sagamah yang serba putih, buahnya maupun bunganya. Karenanya, beliau menganjurkan untuk menyemir rambutnya dengan warna selain hitam. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi dan Ashabus Sunan, sebaik-baiknya bahan yang dipakai menyemir uban adalah pohon inai dan katam. Karenanya, warna yang disarankan adalah berwarna merah seperti inai dan hitam kemerah-merahan, warna yang dihasilkan pohon katam. Meski demikian, jangan coba-coba untuk sembarangan dalam mewarnai rambut, apalagi menggunakan pewarna rambut berbahan kimia yang bisa berdampak buruk pada kesehatan. Aktivitas pewarnaan rambut menggunakan pewarna berbahan kimia rentan dengan potensi alergi yang mengakibatkan iritasi kepala. Gejala yang muncul adalah kemerahan, gatal mendadak, rasa terbakar di kulit, dan rasa tidak nyaman. Bagi kesehatan rambut, pewarnaan rambut adalah proses kimia yang bisa memicu terjadinya kerusakan.
kondisi ini biasanya ditandai dengan rambut kusam, rapuh, kasar, dan rusak. Ujung rambut yang bercabang juga menunjukkan bahwa rambut tidak sehat. Bahan kimia dalam pewarna rambut mempengaruhi protein dalam rambut, kulit, dan kuku. Yang lebih mengejutkan, dari sebuah penelitian terbaru menunjukkan dalam proses pewarnaan rambut, timah bisa meracuni tubuh dan berkembang menjadi zat yang sangat berbahaya. Pewarna rambut warna gelap biasanya mengandung timbal asetat yang sangat beracun, sehingga berbahaya bagi kesehatan tubuh dan memicu masalah kesehatan serius. Wig atau rambut palsu. Dunia kecantikan memang sudah sedemikian modern. Rambut palsu atau wig juga sudah menjadi penunjang penampilan. Tidak hanya wanita, kaum pria pun ada kalanya menggunakan wig untuk menambah kepercayaan diri. Wig adalah solusi praktis untuk menciptakan karakter-karakter tertentu tanpa bersusah-susah dan berlama-lama. Model wig pun tidak monoton, banyak sekali ragamnya, tinggal pilih. Dan dalam sekejap penampilan dapat berubah. Kalau tidak suka, tinggal pilih model wig bentuk lain. Seperti yang digunakan oleh badut, jenis wig yang biasa digunakan adalah wig warna-warni untuk menunjang penampilan agar lucu, melengkapi busana dan make up-nya. Para pemain film juga banyak yang memakai wig untuk mendapatkan karakter yang diinginkan. Dalam hukum Islam, wig atau rambut palsu bisa dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama, wig yang berasal dari rambut manusia, dan yang kedua, wig yang berasal dari hewan maupun benda-benda sintetis yang lainnya. Dari dua bagian tersebut mempunyai hukum yang berbeda-beda. Penggunaan wig yang berasal dari rambut manusia adalah mutlak haram. Sementara wig yang bukan berasal dari rambut manusia biasanya berasal dari rambut atau bulu hewan seperti bulu domba, bulu unta, rambut kambing bandot, dan lain sebagainya. Dan ada juga wig yang berasal dari bahan plastik atau sintetik. Tentang penggunaan wig ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan memakai wig sintesis, dianggap tidak memanfaatkan organ manusia dan tidak ada unsur penipuan. Akan tetapi, sebagian ulama tetap mengharamkan pemakaian wig ini karena dianggap menyambung rambut. Nah pemirsa Hasanah, semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda. Dan tetap di Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Karena selanjutnya akan kami sajikan ragam jenis makanan yang meragukan kehalalannya, serta wilayah yang pernah dikunjungi Rasulullah SAW untuk berdakwah. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Menikmati secangkir teh hangat dengan kue di pagi hari mampu membuat suasana terasa nyaman. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba ditanyakan kehalalan teh tersebut? Pasti akan sangat mengganggu, bukan? Seperti apakah jenis teh yang patut dipertanyakan? Ada satu jenis teh yang diragukan kehalalannya, yaitu teh kombucha. Teh ini tidak seperti teh pada umumnya yang sering dikonsumsi. Teh ini konon disinyalir mengandung alkohol. Karena dalam proses pembuatannya, teh dicampur dengan jamur Manchuria, lalu mengalami proses fermentasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memunculkan cita rasa istimewa dan mendapatkan khasiat obat dari teh tersebut. Penggunaan jamur tersebut diyakini bisa menyembuhkan sejumlah penyakit. Proses pencampurannya dilakukan selama kurang lebih 7 hari. Beberapa pakar menyarankan agar menghindari jamur sejenis jamur Manchuria tersebut sebagai bahan campuran meminum teh. Ditambah dengan proses fermentasi yang memakan waktu lama, jamur Manchuria disimpan dalam media yang berupa teh manis. Substrat manis ini dikhawatirkan dapat terfermentasi oleh jamur dan bisa menghasilkan alkohol. Dalam kurun waktu 7 hari, alkohol diprediksi bisa melebihi kadar 1%. Teh manis sendiri saja dalam kondisi terbuka dalam waktu 7 hari dapat ditumbuhi jamur dan besar kemungkinan terjadi fermentasi alkohol. Berdasarkan penelitian, hasil pengukuran kadar alkohol teh kombucha yang pernah dilakukan, dalam waktu 2 hari kadar alkoholnya mencapai 2% dan meningkat seiring lamanya waktu fermentasi. Sikap kehati-hatian mutlak diperlukan dan pintar-pintar mengenali tanda-tandanya.
Salah satunya adalah bau yang menyengat dari alkohol, seperti yang kita ketahui alkohol memiliki aroma yang khas. Memberikan makanan yang syarat nutrisi seperti sebuah kewajiban sebagai orang tua. Makanan yang kerap menjadi andalan ibu-ibu untuk sang buah hati adalah keju. Tapi kita harus pintar-pintar memilih agar yang kita berikan kepada anak adalah makanan yang halal dan thoyyib. Proses pembuatan keju melalui beberapa proses. Pertama, persiapan susu. Kedua, koagulasi atau penggumpalan susu dengan menggunakan enzim atau asam yang akan menghasilkan curd atau bagian yang menggumpal, dan whey atau bagian susu dalam bentuk cairan. Proses ketiga yaitu pemisahan whey untuk mendapatkan curd. Keempat, pengolahan curd. Dan kelima, pematangan keju. Dalam proses tersebut yang rawan atau memiliki titik kritis adalah pada proses koagulasi atau penggumpalan. Dalam salah satu metode pembuatan keju, proses ini melibatkan penggunaan enzim koagulan. Ada beberapa koagulan yang biasa digunakan, misalnya koagulan yang berasal dari perut anak sapi atau rennet. Semakin berkembangnya penelitian dan juga permintaan keju, rennet yang digunakan juga bervariasi. Ada yang berasal dari sapi dewasa, anak kambing, kambing dewasa, domba, dan bahkan dari perut babi. Keju yang dihasilkan dengan metode yang menggunakan enzim hewan ini memang rawan kehalalannya. Makanya, faktor ketelitian dan kehati-hatian diperlukan sebelum memilih keju. Coklat. Siapa yang tak tergiur dengan makanan yang satu ini? Karena saking nikmatnya, ada kalanya kurang memikirkan kehalalan coklat yang kita makan. Untuk menambah kehati-hatian menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh, perlu mengetahui di manakah letak titik kritis coklat dan pada bahan seperti apa. Bahan yang harus diperhatikan ketika membeli coklat yakni lecitin. Bahan ini berperan sebagai pengemulsi atau bahan kimia yang mampu membuat campuran air dan minyak bercampur merata dalam jangka waktu lama. Dalam proses pembuatannya, mula-mula lecitin diekstraksi dari kedelai dengan menggunakan pelarut organik, lalu setelah terekstrak, pelarutnya dihilangkan, sehingga diperoleh apa yang disebut dengan ekstrak kasar lecitin. Di masa lalu, lecitin jenis inilah yang digunakan. Akan tetapi, untuk tujuan memperbaiki sifatnya, maka dibuat turunan-turunan lecitin agar diperoleh sifat lecitin yang lebih baik. Ada berbagai cara untuk membuat produk turunan lecitin yang diragukan kehalalannya. Di antaranya proses yang menggunakan enzim fosfolipase A yang berasal dari pankreas babi dan proses ekstraksi yang menggunakan alkohol. Astagfirullah. Siapa yang ingin melewatkan ulang tahun anak tercinta tanpa kue? Dan pastinya kue yang dipilih adalah kue terlezat. Dan anak-anak paling suka coklat dalam Black Forest. Namun dalam proses pembuatan Black Forest, penggunaan rum memang tak dapat dielakkan. Black Forest merupakan jenis kue yang menggunakan rum dalam kadar paling tinggi dibandingkan jenis kue lainnya, yaitu sekitar 50 cc. Selain itu, hampir semua Black Forest yang dijual di pasaran ditambahkan rum. Dan rum pun dikemas dengan berbagai bentuk. Ada rum berbentuk pasta yang dicampur ke adonan, dan kemudian ada rum yang disemprot ketika cake sudah jadi. Rum adalah salah satu jenis arak yang sudah umum dan terlanjur digunakan untuk membuat cake dan kue. Rum mampu memberikan aroma dan rasa khas. Rum akan membuat cake ini memiliki rasa yang eksotik dan tekstur yang legit basah. Selain itu, penambahan rum dalam Black Forest menambah daya tahan cake ini. Semakin banyak kadar rum dalam kue ini, maka semakin lama pula daya tahannya. Biasanya sampai 1 bulan. Sebagai Muslim, pastinya kita ingin terhindar dari makanan haram yang akan mempengaruhi perangai dan sifat kita. Yang paling berbahaya adalah bila makanan haram masuk ke tubuh, pastinya akan mempengaruhi ibadah kita. Konsisten memegang Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam hidup, insya Allah akan membawa kepada hidup yang berkah. Serta berteguh hari untuk menghindari yang syubhat, pastinya Allah akan mengganti dengan nikmat yang tiada terkira.
Dan berikutnya akan kami hadirkan potret wilayah di tanah Arab yang pernah dikunjungi Rasulullah SAW untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW seorang diri memegang amanah Allah dalam menyebarkan risalah di muka bumi ini. Dan meski beliau hanya seorang diri, namun mampu mengubah dunia. Subhanallah. Dakwah beliau tidak hanya terbatas di kota Mekah dan Madinah saja. Tapi banyak sekali tempat bersejarah yang beliau singgahi dalam rangka menyebarkan rahmatan lil alamin. Dan berikut ini potret beberapa wilayah yang pernah dikunjungi Rasulullah SAW untuk menyebar Islam. Daerah Syam, daerah yang meliputi wilayah yang luas, membentang dari Sungai Efrat di sebelah utara hingga Al-Arsy di sebelah selatan dan antara Gunung Toi pada sebelah timur hingga Laut Tengah di sebelah barat. Luasnya sekitar 600 km persegi, mencakup daerah pantai, Tripoli, Beirut, Saida, Shur, Akka, Haifa, Askelon, dan sebelah barat wilayah Sugur. Kota-kota yang masuk dalam kawasan Syam diantaranya adalah Aleppo, Hamas, Damaskus, Baitul Maqdis, Atakia, Syria, dan Basra Asyam. Berdasarkan berbagai literatur bahwa sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW hanya 2 kali berkunjung ke negeri Syam dan hanya sekali setelah menjadi Rasul. Baik pada kunjungannya yang pertama maupun yang kedua, kota terpenting di Syam yang disinggahi oleh Rasulullah SAW adalah Busra. Dalam perjalanan Hijaz Syam tersebut, Nabi Muhammad SAW melewati tempat-tempat bersejarah seperti Madian, Wadil Qura, dan Diyar Samud. Dalam perjalanan yang pertama ketika Nabi berusia 10 tahun ketika menemani pamannya Abu Thalib. Saat itu beliau bertemu dengan Rahib Bahiro, seorang pendeta Nasrani yang melihat adanya tanda-tanda kenabian pada diri beliau. Sedangkan perjalanan keduanya dalam rangka berdagang. Beliau menjual barang dagangan milik Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad SAW juga singgah di negeri Busra. Di samping berdagang, Rasulullah SAW juga mengadakan kontak dengan beberapa orang ahlul kitab. Salah satunya adalah dengan Rahib Nestor, murid Bahiro. Kunjungan Rasulullah SAW di Syam yang ketiga yaitu dalam rangka melakukan penyerangan terhadap penduduk Dumatul Jandal. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah dan hanya berlangsung selama beberapa hari. Dumatul Jandal secara administratif dan teritorial masih berada di bawah kekuasaan pemerintahan Syam. Jaraknya dekat dengan Damaskus. Namun karena sehari sebelum Rasulullah tiba, penduduk Dumatul Jandal telah mengungsi ke tempat lain. Peperangan pun urung terjadi. Sepeninggal istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW mengunjungi daerah Thaif untuk berdakwah. Saat itu sebagian masyarakat Mekah semakin menjadi-jadi menentang dan merintangi seruan beliau. Karena itulah Rasulullah SAW memilih sementara menghindari kota Mekah dan menyebarkan Islam di kota Thaif. Terletak sekitar 67 km dari kota Mekah Al-Mukarramah, Thaif mempunyai iklim yang berbeda dengan Mekah. Di Thaif udaranya sangat sejuk. Selama 10 hari berdakwah di kota ini, ternyata sambutan yang beliau terima sangat menyedihkan. Rasulullah justru dicaci maki bahkan dilempari batu. Mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah di Thaif bisa dikatakan tidak berhasil. Sepulang dari Thaif ke Mekah, Rasulullah berhenti di Wadi Nakhlah atau Bukit Nakhlah. Masih dengan muka muram dan sedih, tiba di lembah yang subur dan hijau ini. Rasulullah didatangi oleh malaikat dan berniat untuk membalas perlakuan Bani Sakif dengan melemparkan salah satu gunung yang ada di dekat Nabi Muhammad. Tetapi Rasulullah justru mendoakan mereka dengan doa yang baik. Subhanallah. Setelah hijrah dan Islam sudah cukup kuat, Rasulullah SAW kembali ke negeri Thaif. Kedatangan yang kedua ini berbeda dengan yang pertama. Kota Thaif akhirnya berhasil ditaklukkan. Daerah selanjutnya adalah daerah Khaybar, yakni sebuah kawasan yang terletak sekitar 165 km atau 100 mil dari Madinah. Berdasarkan sejarah, Khaybar adalah tempat bermukimnya orang-orang Bani Nadir yang diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah pada tahun ke-4 Hijriah. Sebagian dari mereka bergabung dengan orang-orang Yahudi yang bermukim di benteng-benteng Khaybar.
Pada saat itu dikenal sebagai tempat pertahanan terkuat bangsa Yahudi di Jazirah Arab. Khaybar adalah sebuah kawasan yang cukup besar dengan luas mencapai 96 mil. Negeri ini termasuk subur dengan berbagai perkebunan dan pepohonan kurma di dalamnya. Penduduknya adalah orang-orang Yahudi yang membuat pemukiman mereka menjadi semacam benteng-benteng kecil yang mencapai 9 buah, namun dapat dikelompokkan kepada 3 kelompok benteng besar, yaitu Nitat, Shak, dan Katibah. Peperangan Khaybar ini merupakan salah satu pertempuran kaum muslim yang paling sengit karena kondisi pasukan Yahudi saat itu begitu kuat dengan pasukan sebanyak 10.000 orang. Apalagi mereka juga didukung sejumlah benteng pertahanan yang sangat kokoh. Benteng yang pertama kali berhasil direbut adalah Benteng Naim yang menjadi gudang penyimpanan makanan. Dalam peperangan itu, pasukan Yahudi dipimpin oleh Salam bin Mishkam. Di medan perang di Khaybar, Salam berhasil dibunuh oleh pasukan muslim. Namun kematiannya tak lantas menyebabkan pertahanan Khaybar mudah ditembus. Pada akhirnya, saat komando pasukan diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, pertahanan pasukan Yahudi berhasil dipatahkan. Allahu Akbar, begitu banyak tempat yang bersejarah yang ditaklukkan Rasulullah adalah bukti kejayaan Islam. Subhanallah. Nah pemirsa Hasanah, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia hari ini. Saksikan terus Hasanah Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.